Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di minggu ke-13 dan saya akan lanjutkan materi di minggu lalu. Nah, materi hari ini yang akan dipelajari adalah laju neraca entropi dalam volume atur, proses isentropik, efisiensi isentropik turbin, nozzle, kompresor dan pompa, serta perpindahan kalor dan kerja dalam proses aliran tunak reversibel internal. Oke, yang pertama laju neraca entropi dalam volume atur. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya entropi itu merupakan sifat ekstensif. Jadi seperti massa dan juga energi. Jadi si entropi ini juga dapat ditransfer dari atau ke dalam persamaan volume atur oleh aliran suatu material. Nah, karena hal tersebut itu merupakan perbedaan yang paling mendasar antara bentuk sistem tertutup dan volume atur, maka neraca laju entropi volume atur itu juga dapat dimodifikasi ya dari persamaan sebelumnya dengan memperhitungkan perpindahan entropi. Nah, ini adalah neraca laju entropi volume atur. Jadi kita lihat di sini ada DSCV per dt, itu berarti menunjukkan laju perubahan entropi. Kemudian ada sigma Qj per Tj, itu menunjukkan rasio laju perpindahan kalor pada temperatur tertentu. Kemudian berikutnya ada sigma m.i kalikan si, itu menunjukkan berapa besar entropi yang masuk dikurangi dengan berapa besar entropi yang keluar dari volume atur. Nah, ditambahkan dengan laju produksi entropi. Nah, untuk yang ini itu merupakan laju perpindahan entropi, sementara kalau yang tau .cv ini menunjukkan laju produksi entropi. Berikutnya analisis volume atur pada keadaan tunak. Kita tahu bahwasannya keadaan tunak itu merupakan keadaan di mana suatu parameter itu tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat di prinsip kekekalan massa, keadaan tunak itu terlihat bahwasannya jumlah massa yang masuk dalam sebuah sistem itu nilainya sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut. Sementara kalau untuk laju energi pada keadaan tunak, kita nolkan ya untuk suku yang menunjukkan perubahan energi di tiap waktu. Jadi dE per dt itu nilainya sama dengan 0. Nah, sementara kalau untuk neraca laju entropi, itu yang kita nolkan itu adalah perubahan entropi di setiap waktunya. Nah, ini ya. Jadi intinya adalah untuk neraca laju entropi pada keadaan tunak itu pasti sama prinsipnya. Bahwasannya entropi itu tidak akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi nilai dari ds per dt itu nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya volume atur satu masukan, satu keluaran. Jadi ini maksudnya adalah ada sebuah sistem, dia memiliki satu inlet dan juga satu outlet. Nah, kalau ada sistem seperti ini, bagaimana persamaannya? Nah, jadi ini ya, misalnya kita asumsikan bahwasannya sistem tersebut itu sistem yang memiliki keadaan tunak sehingga ds per dt-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk ini disesuaikan lagi ya dengan kondisi realnya itu seperti apa, bagaimana perubahan kalor di setiap waktunya ini di suatu temperatur tertentu atau suhu tertentu. Nah, untuk kondisi bahwasannya si volume atur itu memiliki satu inlet dan satu outlet itu hanya mempengaruhi di ininya ya, di perubahan entropi masuk dan keluarnya. Jadi di sini kita lihat m.s1 dikurangi s2. Nah, hanya di sini saja. Nah, kalau misalnya kita bagi persamaan ini dengan m dot, maka kita lihat bahwasannya nilai perubahan entropi dari masukan dan keluaran
itu adalah S2 dikurangi S1 sama dengan ini. Nah, dari persamaan ini, yang di atas ini kita bisa lihat ya bahwasannya laju perpindahan entropi itu nilainya akan bersamaan dengan perpindahan kalor ke dalam volume atur. Perpindahan kalor kita notice di sini ada parameter Q ya, dan besarnya laju produksi entropi yang dihasilkan oleh volume atur. Nah, ada kasus khusus di mana tidak ada perpindahan entropi bersamaan dengan perpindahan kalor. Nah, kalau ada case seperti ini, maka perpindahan kalornya itu dinolkan. Jadi, perubahan atau laju perpindahan entropinya itu akan sama dengan laju produksi entropi. Berikut adalah contoh soal tentang produksi entropi pada turbin uap. Uap memasuki turbin dengan tekanan 30 bar dengan temperatur 400 derajat Celcius dan kecepatannya 160 meter per second. Kemudian uap jenuh itu keluar dengan temperatur 100 derajat Celcius dengan kecepatan 100 meter per second. Pada keadaan tunak, turbin itu menghasilkan kerja setara dengan 540 kJ per kilogram uap yang mengalir melewati turbin. Nah, perpindahan kalor antara turbin dan lingkungan itu terjadi dengan temperatur permukaan luar rata-rata adalah 350 Kelvin. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapa sih laju produksi entropi di turbin per kilogram massa aliran uap. Kemudian abaikan perubahan energi potensial antara masukan dan keluaran. Nah, kemudian kita gambarkan terlebih dahulu ya untuk skema turbinnya. Kita tahu turbin itu punya satu inlet, satu outlet. Nah, kita definisikan terlebih dahulu bagaimana kondisi di inlet. Kita tahu tadi ada beberapa parameter ya yang diketahui, ada pressure, temperatur, dan juga ada kecepatan. Kemudian untuk yang di outletnya ada temperatur dan kondisinya adalah uap jenuh. Kemudian untuk kecepatannya adalah 100 meter per second. Nah, yang diketahui berikutnya adalah si turbin ini dapat menghasilkan daya sebesar 540 kJ per kilogram dan temperaturnya untuk temperatur di batasnya itu adalah 350 Kelvin. Nah, dari kondisi ini kita juga bisa gambarkan ya grafik TS-nya. Oke, ingat ya bahwasannya sekarang kita ini fokusnya ke entropi, jadi grafik yang akan kita gambarkan tuh bukan lagi grafik temperatur dan volume spesifik, tapi di sini kita gambarkan grafiknya itu adalah temperatur dan entropi spesifik. Nah, kita gambarkan kubah ya. Kenapa kok kubah? Karena fluida yang melewati turbin itu adalah fluida uap ya, sehingga pastinya digambarkan dengan menggunakan kurva kubah. Kemudian kita gambarkan, kita cari ya posisi yang pertama. Nah, posisi yang pertama kita tahu bahwasannya yang diketahui adalah dua parameter, parameter tekanan dan juga temperatur, maka sudah pasti dia berada di daerah superheated. Kemudian untuk yang di kondisi 2 diketahui bahwasannya kondisinya itu adalah uap jenuh, sehingga sudah pasti dia berada di garis tepi kurva ya, di sebelah kanan. Oke, kemudian untuk asumsinya volume atur itu berada pada keadaan tunak, kemudian perpindahan kalor dari turbin ke lingkungan terjadi pada temperatur permukaan luar rata-rata, yaitu TB ini. Dan yang terakhir, perbedaan energi potensial pada sisi masuk dan sisi keluar dapat diabaikan. Dari kondisi yang sudah dijelaskan di soal ya, beserta apa yang perlu kita cari untuk memecahkan case tersebut, maka kita tahu bahwasannya kita perlu menjabarkan terlebih dahulu bagaimana neraca entropinya dan juga bagaimana neraca massanya, karena ini pasti berkaitan erat juga dengan neraca massa. Kemudian kita lihat juga bahwasannya asumsinya itu adalah dalam keadaan tunak, sehingga di sini kita tuliskan untuk perubahan massa terhadap waktu itu dinolkan. Jadi massa masuk sama dengan massa keluar,
Kemudian untuk neraca entropinya itu untuk komponen ds per dt-nya juga di-nolkan. Ini ya. Nah, kemudian karena di sini ada satu laluan, satu inlet dan satu outlet, maka di sini kita cuma fokus di M.1 dan M.2 beserta entropi spesifiknya. Oke, kemudian nah, dari persamaan neraca entropi ini kemudian kita bisa jabarkan ya bahwasannya dia itu mengalami perpindahan kalor. Si turbin ini akan mentransferkan kalor ke lingkungan sehingga kita tuliskan bahwasannya di sini adalah Q.CV. Jadi terjadi perpindahan kalor di volume batasnya, di batas dari si turbin itu, dari sistem tersebut atau volume atur itu ya. Nah, kemudian dibagi dengan berapa temperatur di batas itu. Nah, kemudian karena yang ditanyakan di soal itu adalah berapa laju entropinya, jadi kita langsung pindahkan ya untuk laju produksi entropinya di sebelah kiri sehingga kita dapatkan formulanya akan seperti ini. Oke, nah berikutnya karena di sini itu kita lihat ada komponen Q.CV per M. di mana Q.CV ini sesuatu yang belum diketahui di kasus tersebut, maka kita bisa mencari Q.CV itu melalui laju atau melalui neraca energi. Ini ya. Nah, kita tahu juga kita pakai asumsi steady state sehingga DE per dt-nya sama dengan 0, kemudian ini dipindah ke ruas kiri ya, sehingga untuk mencari Q.CV per M. itu nilainya sama dengan berapa dayanya, kemudian ditambah perubahan entalpi dan juga perubahan kecepatan dan juga perubahan energi kinetik. Ini ya. Kenapa kok nggak ada energi potensial? Karena dalam sistem tersebut energi potensialnya itu diabaikan. Nah, setelah itu kita mulai mencari masing-masing properties ya. Dari tabel A4 pada 30 bar dan 400 derajat Celcius, ini berarti tabel yang menunjukkan kondisinya itu adalah superheated. Maka kita dapatkan H1-nya 3230,9 kJ per kilogram. Kemudian kita coba cari H2 yang di sini ya. Itu nilainya akan sama dengan Hg pada temperatur 100 derajat Celcius dengan nilainya adalah ini ya, sekitar 2600-an. Nah, dari properties yang sudah kita lihat dari tabel A4 ini, kita bisa masukkan ke persamaan laju energi ini untuk mencari Q.CV-nya. Nah, challenge untuk mendapatkan nilai dari Q.CV per M. itu adalah bagaimana kalian itu terampil dalam mengubah unitnya ya, atau mengubah satuannya. Di sini ada satuan meter kuadrat per second kuadrat yang tidak sesuai dengan satuan dari kerja dan juga entalpinya. Nah, ini perlu diubah. Jadi kita perlu mengkalikan dengan Newton, kemudian kalikan juga dengan kilojoule ya. Nah ini, jadi 1 Newton per 1 kg meter per second kuadrat dikalikan 1 kilojoule per 10 pangkat 3 Newton dikalikan meter. Nah, kalau misalnya kalian sudah terampil mengubah unit ini, pasti kalian akan mudah untuk menyelesaikan problematik di termodinamika ini. Nah, ternyata ketemu Q.CV-nya itu nilainya adalah minus 22,6 kJ per kilogram. Nah, minus ini menunjukkan apa? Minus itu menunjukkan bahwasannya ternyata memang turbin ini mentransferkan kalor dari turbin tersebut keluar gitu ya, sehingga nilainya di sini ada minusnya. Nah, kemudian kita coba untuk menyelesaikan atau untuk mencari laju produksi entropinya. Nah, di atas ini kita lihat ya bahwasannya ada yang tidak diketahui di sini, yaitu properties S2 dan S1. Oke, nah jadi dari sini kita bisa cari ya, pada tabel A2 kita bisa cari S2-nya itu berapa, kemudian tabel A4 kita bisa cari tahu S1-nya itu berapa. Nah, sehingga dari properties ini kita bisa selesaikan persamaan untuk menghitung laju produksi entropi. Ini ya. Nah, laju produksi entropinya
persatuan massa itu ya adalah 0,4983 kJ per kilogram Kelvin. Nah, jadi seperti ini. Mudah ya teman-teman. Selanjutnya yaitu proses isentropik. Proses isentropik itu menunjukkan bahwasannya ada suatu keadaan yang memiliki nilai entropi spesifik yang sama dengan keadaan yang lain. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwasannya sifat-sifat pada tiap-tiap keadaan yang memiliki entropi spesifik yang sama itu bisa dihubungkan dengan menggunakan grafik dan tabel data sifat. Jadi kita bisa lihat bagaimana sifat-sifat di tiap keadaan itu dengan menggunakan grafik ini ya, entah grafik TS, HS, ataukah dengan menggunakan tabel. Nah, kemudian misalnya nih kita amati kondisi 1, 2, 3. Nah, pada saat kita tarik garis lurus, ternyata 1, 2, 3 itu menunjukkan atau memiliki nilai entropi yang sama. Nah, dengan menggunakan grafik ini, kita bisa lihat ya, bahwasannya walaupun mereka memiliki nilai entropi yang sama, tapi di tiap-tiap keadaan itu menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Di mana untuk yang keadaan 1 dan 2 itu berada di daerah superheated, sementara kalau untuk di daerah 3 itu berada di daerah campuran. Ini ya, jadi yang perlu diperhatikan berikutnya, bahwasannya semua keadaan pada garis vertikal yang melalui satu keadaan tertentu akan memiliki nilai entropi yang sama. Jadi intinya adalah kita coba tarik ya garis vertikal dari suatu keadaan satu ke keadaan yang lain. Kalau dia berada di garis yang sama, berarti dia memiliki nilai entropi yang sama. Berikutnya adalah penggunaan model gas ideal. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya bahwasannya terdapat dua keadaan gas ideal yang memiliki nilai entropi spesifik yang sama. Nah, kalau kita mempertimbangkan bagaimana hubungan antara tekanan, kemudian volume spesifik dan temperatur pada keadaan ini, maka kita itu bisa gunakan ya tabel gas ideal. Kemudian bisa juga kita mengasumsikan bahwasannya kalau spesifik itu adalah tetap. Nah, kalau kita asumsikan kondisinya seperti ini, maka persamaan yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu bisa direduksi menjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih ya, di keadaan 1 dan 2 itu kan dia memiliki nilai entropi spesifik yang sama. Jadi nilai S pada tiap-tiap keadaan itu akan bernilai sama, sehingga pada saat dikurangi itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, contoh berikutnya adalah proses isentropik udara. Udara mengalami proses isentropik dari tekanan 1 atm dan temperaturnya 540 derajat Rankine. Berubah menjadi keadaan akhir di mana temperaturnya itu adalah sekitar 1160 derajat Rankine. Dengan menggunakan prinsip gas ideal, tentukan tekanan akhir dalam satuan atm. Coba diselesaikan dengan menggunakan tabel A22E atau bisa juga menggunakan tabel A20E dengan menggunakan perbandingan kalor spesifik tetap pada temperatur rata-rata 850 derajat Rankine. Untuk yang interaktif termodinamik ini diabaikan aja ya, karena kita tidak menggunakan software. Berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama kita coba gambarkan terlebih dahulu grafik TS-nya berdasarkan data yang sudah ada. Kita lihat ada dua kondisi ya, ada dua keadaan pertama dan kedua, di mana dua keadaan itu memiliki atau mengalami proses isentropik ya. Kemudian untuk asumsinya yaitu prosesnya isentropik, kemudian udara dianggap sebagai gas ideal, dan untuk menjawab bagian C, kita asumsikan bahwasannya perbandingan kalor spesifiknya itu adalah tetap. Berikut ini adalah cara untuk menentukan tekanan akhir atau tekanan pada kondisi 2. Nah, untuk menentukan tekanan pada kondisi 2, kita bisa gunakan parameter PR ya. PR ini adalah tekanan yang diturunkan, dan tekanan ini bisa dilihat di tabel A22. Jadi di tabel A22E,
kita pakai yang E ya karena satuannya British. Nah, di situ tidak ada tekanan di sini, tapi di sini ada tekanan yang diturunkan atau PR. Nah, jadi kalau kita buat rasionya, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Kemudian nilai PR2 dan PR1 kita cari dengan menggunakan temperatur yang sudah diketahui, yaitu 540 dan 1160. Kemudian untuk tekanan pertamanya juga sudah diketahui ya, sehingga hasil akhirnya tekanan di kondisi 2 adalah 15,28 atmosfer. Nah, kemudian untuk soal yang C, ketika kita mengasumsikan bahwasannya rasio panas spesifik atau K itu konstan, maka kita bisa gunakan persamaan seperti ini ya. Jadi ini kita bandingkan ya, tekanan 2 dan tekanan 1 dengan temperaturnya, kemudian di sisi temperatur ini kita pangkatkan dengan K dibagi dengan K-1. Nah, di sini kita perlu mencari nilai K-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan tabel A20E. Nah, di tabel A20E itu kita cari angka 390 derajat Fahrenheit ya. Nah, karena di soal itu diketahui derajat Rankine, maka kita perlu konversi terlebih dahulu ke derajat Fahrenheit. Oke, 390 itu berada di antara 300 dan 400, sehingga kita bisa interpolasi, sehingga kita dapatkan nilai K-nya itu adalah 1,39. Nah, kemudian kita masukkan semuanya ya ke persamaan untuk mencari P2 ini, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 15,26 atmosfer. Nah, hasil yang A dan C ini tidak jauh berbeda ya. Kemudian untuk soal berikutnya tentang udara bocor dari sebuah tangki. Sebuah tangki yang kokoh tertutup dengan baik diisi dengan 5 kg udara pada tekanan 5 bar dan temperatur 500 Kelvin. Kemudian muncul kebocoran dan udara secara perlahan keluar hingga tekanan udara yang masih berada dalam tangki menjadi 1 bar. Kemudian dengan asumsi udara sebagai gas ideal, tentukan jumlah massa yang tertinggal di dalam tangki dan temperaturnya. Oke, di sini kita gambarkan dulu ya. Tangki, kemudian kita buat batas sistemnya, dan juga di sini kita ketahui ada massa awal yang tinggal dalam tangki, kemudian pada saat ada bocor perlahan, maka akan ada massa awal yang lepas dalam tangki. Nah, asumsinya jadi di sini ada sistem tertutup. Ini ya. Yaitu massa yang masih ada di dalam tangki. Kemudian tidak ada perpindahan kalor. Kemudian irreversibilitas dapat diabaikan karena hal ini disebabkan udara itu perlahan-lahan berkurang. Jadi tidak dalam jumlah yang besar seperti itu ya. Sehingga irreversibilitasnya itu dapat diabaikan. Kemudian udaranya ini diasumsikan sebagai gas ideal. Nah, untuk pemecahannya, jadi kita tuliskan terlebih dahulu persamaan dari gas ideal, yaitu seperti ini. Ini untuk mencari massa 2-nya ya, atau massa yang terlepas dari tangki, atau massa yang dikeluarkan oleh tangki itu akibat adanya bocor. Kemudian ini adalah massa pertamanya. Nah, setelah itu kita coba sandingkan antara massa 2 dan massa 1 ini, karena ada beberapa hal itu dia memiliki nilai yang sama, yaitu dalam hal ini ada ini ya, parameter R per M ini itu antara massa 2 dan massa 1 itu sama nilainya. Sehingga kita dapatkan hubungan antara massa 2 dan massa 1, yaitu massa 2 sama dengan perbandingan tekanan 2 dan 1 dikalikan dengan perbandingan temperatur 1 dan 2 dikalikan dengan massa pertama. Nah, setelah itu kita tuliskan neraca entropinya ya. Nah, neraca entropinya di sini ini ada delta S sama dengan integral dari 1 ke 2 del Q per T ditambah dengan laju produksi entropi. Nah, tadi berdasarkan
asumsinya bahwasannya tidak terjadi perpindahan kalor sehingga komponen ini dinolkan, kemudian sistemnya itu tidak irreversible ya atau reversible sehingga di sini itu dinolkan ya atau laju produksinya itu 0. Kemudian hasil akhirnya menjadi delta S sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba mencari berapa ya nilai dari PR2 ini. Nah, PR2 sama dengan perbandingan tekanan 2 dan 1 dikalikan dengan PR1. Nah, ini digunakan untuk mencari apa? Digunakan untuk mencari propertiesnya. Gitu ya. Jadi, misalnya nih, kita tahu kan tadi P1 dan P2-nya, kemudian PR1-nya itu dapat dicari dengan menggunakan data temperatur pada 500 Kelvin. Kemudian kalau ini dimasukkan ke persamaan yang di atas ini, kita akan dapatkan PR2-nya sama dengan 1,6822. Nah, nilai PR2 ini dapat diinterpolasikan di tabel A22, sehingga nantinya kita bisa dapatkan temperatur di titik 2, yaitu 317 Kelvin. Nah, dari temperatur ini kita bisa masukkan di rumus massa 2 ini ya, sehingga nantinya kita bisa dapatkan nilai sebesar 1,58 kg. Seperti itu. Berikutnya yaitu efisiensi isentropik turbin, nozzle, kompresor, dan pompa. Untuk yang pertama, efisiensi turbin isentropik. Nah, untuk lebih memahami efisiensi turbin isentropik itu akan lebih mudah jika kita melihat diagram Molière ya. Jadi diagram Molière-nya akan saya jelaskan setelah slide ini. Nah, kemudian dalam menghitung efisiensi isentropik itu bisa kita gunakan asumsi seperti ini. Jadi perpindahan kalor antara turbin dan lingkungan diabaikan, kemudian energi kinetik dan potensialnya juga diabaikan. Sehingga dengan menggunakan asumsi ini, maka kita dapatkan neraca laju massa dan energi. Kalau neraca laju massanya berarti massa masuk sama dengan massa keluar. Sementara kalau untuk neraca energinya kita dapatkan seperti ini. Jadi kerja yang dihasilkan oleh turbin itu merupakan hasil perubahan entalpi 1 dengan entalpi 2. Nah, ini adalah diagram Molière yang saya maksud sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Saya ingin mengingatkan kembali tentang turbin. Jadi turbin itu kan mendapatkan inputan berupa uap dari ini ya, dari boiler, dan uapnya itu selalu uap superheated. Jadi uap lanjut ya. Kemudian uap tersebut akan mengalami ekspansi. Nah, untuk membedakan antara ekspansi isentropik dan ekspansi aktual kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk ekspansi aktual atau di garis putus-putus ini, dia memiliki nilai H2 yang lebih tinggi daripada ekspansi isentropik. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk ekspansi aktual ini dia akan memiliki nilai perubahan delta yang lebih kecil dibandingkan ekspansi isentropik. Sehingga apa? Sehingga dihasilkan kerja yang lebih kecil dibandingkan dengan kerja maksimal. Nah, perbedaan ekspansi aktual dan isentropik ini itu bisa digunakan untuk menghitung efisiensi turbin isentropik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi W.CV per M dot itu berarti untuk ekspansi aktual, kemudian dibagi dengan W.CV per M dot S. Nah, ini adalah untuk ekspansi isentropik. Berikutnya efisiensi nozzle isentropik. Kalau untuk menghitung efisiensi nozzle isentropik itu kita membandingkan energi kinetiknya ya. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Jadi efisiensi nozzle sama dengan energi kinetik aktual dibagi dengan energi kinetik pada saat kondisi isentropik ya. Seperti ini. Berikutnya adalah efisiensi pompa dan kompresor isentropik. Nah, untuk meninjau bagaimana efisiensi pompa dan kompresor isentropik ini kita bisa gunakan diagram Molière. Kita lihat prinsip kerja dari pompa dan kompresor itu kan dia menaikkan tekanan ya. Jadi tekanan awalnya ini lebih rendah daripada tekanan yang kedua ini.
Nah, kemudian kita bandingkan, coba di sini kita lihat ada compression isentropik 1 ke 2S, itu nilainya H2S itu atau entalpi pada keadaan 2S ini ya, itu nilainya lebih rendah daripada keadaan aktual. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwasannya sebenarnya isentropik itu menunjukkan keadaan yang ideal. Jadi kerja yang kita butuhkan untuk memutar atau untuk mengoperasikan kompresor dan pompa itu pasti lebih besar ya daripada kondisi idealnya. Seperti itu. Oleh karena itu, compression isentropiknya ini, perubahan entalpinya itu pasti lebih kecil dibandingkan perubahan entalpi pada saat kompresi aktual. Nah, ini adalah cara untuk menghitung kerja masuk persatuan massa ya. Jadi kan rumus yang selalu kita pelajari itu adalah W.CV per M. itu nilainya adalah H2 dikurangi H1. Kenapa kok di sini negatif? Karena kompresor dan pompa itu pasti butuh daya dari luar ya, sehingga dinegatifkan di sini. Nah, ini adalah perhitungan untuk mendapatkan efisiensi kompresor isentropik, yaitu dengan membandingkan daya pada kondisi isentropik dengan daya pada kondisi aktual. Berikut adalah contoh soal tentang bagaimana menentukan kerja turbin dengan menggunakan efisiensi isentropik. Nah, ada turbin uap bekerja pada keadaan tunak dengan keadaan masuk P1 5 bar dan T1-nya 320 derajat Celcius. Nah, uap ini meninggalkan turbin pada tekanan 1 bar. Kemudian tidak ada perpindahan kalor dan juga perubahan energi kinetik dan potensial itu dapat diabaikan. Jika efisiensi turbin isentropiknya itu 75%, tentukan kerja persatuan massa uap yang mengalir melalui turbin. Nah, ini adalah gambar diagram Molière-nya berdasarkan kondisi yang ada ya. Jadi ada uap yang memiliki tekanan 5 bar, kemudian dia akan berekspansi ke tekanan 1 bar. Nah, ada asumsinya yaitu pada kondisi tunak, volume aturnya itu ya. Kemudian ekspansinya itu adalah adiabatik dan perubahan energi kinetik dan potensialnya itu diabaikan. Adiabatik di sini maksudnya adalah tidak ada kalor yang keluar dari sistem. Nah, untuk menentukan berapa kerja yang dapat dihasilkan oleh turbin, kita bisa gunakan persamaan efisiensi turbin isentropik ya. Nah, efisiensi turbin isentropik itu kan membandingkan kerja yang dihasilkan pada kondisi aktual dibanding dengan kerja yang dihasilkan pada kondisi isentropik atau pada kondisi ideal. Nah, sehingga nantinya nilai dari kerja yang dihasilkan pada kondisi aktual itu sama dengan efisiensi turbin dikalikan dengan perubahan entalpi pertama kondisi 1 dengan perubahan entalpi di isentropik kedua. Nah, sekarang berarti tugasnya itu adalah untuk mencari properties di masing-masing keadaan. Untuk mencari properties H1, kita bisa gunakan tabel A4. Kenapa kok pakai tabel A4? Karena uap yang masuk ke turbin itu adalah uap superheated. Sehingga kita pakai dua parameter ya, yaitu tekanan dan juga suhu. Nah, kita dapatkan nilai H1-nya adalah 3105,6 dan juga S1-nya adalah 7,5308. Nah, kemudian untuk mencari H2S ini bagaimana? Sementara untuk keadaan 2 itu hanya diketahui pressure-nya saja. Nah, di sini kita bisa lakukan ya, kita bisa dapatkan dengan cara melakukan interpolasi. Kenapa kok interpolasi? Kita lihat di sini, kita lihat ya, kondisi di 2 itu adalah kondisi dengan tekanan 1 bar. Kemudian karena prosesnya itu adalah proses isentropik, berarti nilai entropi spesifiknya di keadaan 1 itu sama dengan di keadaan 2S. Sehingga nilai entropi di keadaan 2S itu adalah
ini ya, 7,5308. Nah, kemudian kita bisa gunakan nilai ini untuk mencari nilai H2S. Nah, ini adalah tabelnya ya. Jadi mungkin kalian agak lupa bagaimana proses interpolasi. Nah, gunakan tabel seperti ini, kemudian hitung dengan menggunakan perbandingan segitiga. Nah, nantinya nilai H2S ini dapat dihitung ya dengan menggunakan perbandingan segitiga tersebut, dan nantinya bisa kita pakai untuk menghitung daya yang dihasilkan pada kondisi aktual. Ini adalah case untuk menghitung efisiensi nozzle. Nah, kita lihat ya, di sini ada uap, kemudian uap itu masuk ke dalam nozzle yang beroperasi pada kondisi steady state pada tekanan pertama 1 MPa dan temperaturnya adalah 320 derajat Celcius dengan kecepatan 30 meter per second. Kemudian tekanan dan temperatur pada outlet itu adalah 0,3 MPa dan 180 derajat Celcius. Kemudian tidak ada perpindahan kalori yang signifikan antara nozzle dan lingkungan. Kemudian energi potensialnya juga dapat diabaikan. Nah, ini adalah skemanya ya. Jadi ada masukan berupa steam pada kondisi seperti ini, P1 dan T1 diketahui, berarti ini sudah pasti dia masuk ke dalam kondisi uap superheated atau lanjut. Kemudian keluar pada kondisi P2 dan T2, dua parameter yang diketahui, berarti dia juga berada di daerah uap lanjut. Kemudian untuk asumsinya yaitu prosesnya itu adalah adiabatik dan kondisi dalam pengoperasian steady state ya. Kemudian tidak ada perubahan energi potensial yang berarti. Untuk menghitung efisiensi nozzle, kita perlu mencari terlebih dahulu ya nilai dari kecepatan di masing-masing titik. Untuk di kecepatan di titik pertama sudah diketahui, sekarang kita butuh kecepatan di titik kedua. Nah, untuk mencari kecepatan di titik 2 ini, kita butuh yang namanya neraca energi. Nah, dari beberapa materi di minggu lalu ya, kan saya sudah pernah ajarkan tentang neraca energi di nozzle, sehingga dari persamaan tersebut kita bisa reduce ya, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, di sini kita tugasnya adalah mencari berapa nilai H1 dan H2-nya. Karena kedua kondisi itu berada di daerah superheated, sehingga kita gunakan tabel A4 ini. Oke, kemudian kita masukkan masing-masing nilainya. Nah, di sini juga harus berhati-hati ya untuk konversi satuannya. Jadi satuan untuk entalpi dan juga satuan untuk suku yang mengandung kecepatan ini harus sama, harus kJ per kilogram. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Oke, kemudian karena untuk menghitung efisiensi nozzle itu butuh energi kinetik di kondisi isentropik ya, atau di kondisi ideal, sehingga kita butuh mencari kecepatan di kondisi ideal tersebut, V2-nya ini. Oke, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan persamaan seperti ini. Tapi yang membedakan di sini adalah di nilai H2S-nya ini ya. Nah, di H2S-nya itu kita cari dengan menggunakan interpolasi di tabel A4 dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ya. Jadi kita punya data S2S sama dengan S1, kemudian kita cari posisinya di mana, kemudian kita bisa cari nilai H2S-nya. Oke, kemudian nilai ini kita masukkan ke persamaan ini sehingga kita dapatkan energi kinetik pada kondisi ideal. Kemudian kita bisa hitung efisiensi nozzle dengan membandingkan energi kinetik aktual dibagi dengan energi kinetik ideal. Nah, didapatkan efisiensinya adalah sebesar 96,2%.
Berikutnya yaitu soal tentang bagaimana menentukan efisiensi kompresor isentropik. Nah, untuk kompresor pada sistem pompa kalor dalam contoh 6.8, jadi nanti bisa kalian cek ya di buku yang sudah pernah saya share di e-book itu, tentukan daya dalam kilowatt dan efisiensi isentropik dengan menggunakan data dari tabel sifat. Nah, ini kita gunakan fluida refrigeran 22. Jadi si refrigeran 22 ini memiliki kondisi awal pada temperatur 1-5 derajat Celcius dan tekanannya 3,5 bar, kemudian ditekan secara adiabatik pada keadaan tunak. Jadi ditekan hingga mencapai temperatur 275 derajat Celcius dan tekanannya 14 bar. Nah, asumsi yang digunakan, kompresornya itu bekerja dalam volume atur pada keadaan tunak dan kompresinya terjadi secara adiabatik dan perubahan. Untuk menentukan berapa besar efisiensi kompresor isentropik, kita itu perlu membandingkan atau kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa daya yang dibutuhkan pada kondisi aktual dan daya yang dibutuhkan pada kondisi ideal atau kondisi isentropik gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita hitung terlebih dahulu daya yang dibutuhkan pada kondisi aktual. Kita pakai rumusan ini. Nah, karena refrigeran 22 ya yang kita pakai, maka kita bisa gunakan tabel A9. Nah, di tabel A9 itu kita bisa dapatkan nilai H1 dan H2-nya. Ini berdasarkan nilai temperatur, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Di sini jangan lupa perihal ininya ya, konversi satuannya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah minus 3,11 kW. Nah, untuk berapa besar dari kerja isentropiknya, kita bisa ganti nilai H2 ini dengan H2S. Nah, gimana caranya? Jadi dari tabel A9 itu dengan data S1-nya yang sudah diketahui, karena kondisinya isentropik, maka S2S ini nilainya sama dengan S1. Kemudian kita lakukan interpolasi dengan entalpinya, sehingga didapatkan entalpi di titik 2S itu sama dengan 285,58 kJ per kilogram. Nah, nilai ini dimasukkan ke rumus efisiensi kompresor ini. Sehingga kita dapatkan kompresornya itu memiliki efisiensi sebesar 0,81 atau 81%. Selanjutnya, perpindahan kalor dan kerja dalam proses aliran tunak reversible internal. Nah, untuk kondisi aliran tunak dan reversible internal, ini kita bisa gunakan untuk menyederhanakan persamaan misalnya dari laju massa, energi, neraca massa, neraca energi, dan juga neraca entropi. Nah, untuk yang pertama ada perpindahan kalor. Kita coba tuliskan persamaan neraca entropinya seperti ini. Kemudian kita hilangkan komponen yang tidak sesuai dengan asumsi awal, yaitu kondisinya itu tunak ya, sehingga ds per dt nya 0. Kemudian karena ini kondisinya reversible internal, maka entropinya juga, laju produksi entropinya ini juga 0. Nah, dari penyederhanaan yang sudah kita lakukan, kita dapatkan persamaan perpindahan panas ya. Jadi persamaan perpindahan panas itu sama dengan perkalian temperatur dengan perubahan entropi di titik 1 dan 2, di keadaan 1 dan 2. Kemudian, kadang itu temperatur akan bervariasi ketika gas atau cairan itu mengalir melalui sebuah volume atur. Sehingga untuk komponen T-nya ini bisa juga kita integralkan seperti ini ya. Jadi integral T dari kondisi 1 ke 2 dikalikan dengan ds untuk menghitung besarnya perpindahan kalor. Kemudian untuk kerja
Kalau kerja ini kita bisa gunakan neraca energi ya untuk menghitung besarnya kerja yang dibutuhkan ataupun kerja yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Nah, di sini parameter yang berkaitan dengan entropi adalah Q.Cv per M. ini ya, atau perpindahan kalor. Nah, dari persamaan yang sudah kita jabarkan di slide sebelum slide ini, kita dapatkan bahwasannya perpindahan kalor itu bisa kita hitung dengan menggunakan integral T ds. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini berarti menunjukkan bahwasannya dayanya itu berada pada kondisi yang reversible internal. Selanjutnya, kerja pada proses politropik. Proses politropik itu ditandai dengan hubungan antara tekanan dan volume spesifiknya itu adalah PV pangkat N sama dengan konstan. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan, politropik itu bisa dua macam ya. Kalau ada N tidak sama dengan 1, maka untuk menghitung berapa besarnya kerja pada kondisi internal reversible internal ini kita bisa gunakan persamaan ini. Kemudian kalau untuk N sama dengan 1 kita bisa gunakan persamaan yang di bawahnya. Saya tidak terlalu concern ya untuk menghitung penurunannya, tapi di sini saya harap kalian tuh bisa membedakan rumus mana yang dipakai untuk menghitung kerja pada kondisi N tidak sama dengan 1 dan N sama dengan 1. Untuk kasus gas ideal, kita bisa mencari berapa besar daya pada kondisi reversible internal dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ini cocok untuk kondisi N tidak sama dengan 1. Nah, sementara kalau untuk proses politropik, kita tahu bahwasannya persamaan ini ya yang selalu kita gunakan sebagai acuan, entah pada saat temperaturnya itu tidak diketahui atau pressure-nya tidak diketahui, kita biasanya menggunakan rasio ini untuk menghitung salah satu parameter yang tidak diketahui. Sehingga dengan menggunakan parameter ini, maka persamaan di atas bisa dicari juga dengan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi intinya adalah persamaan yang di atas ini bisa dikonversi menjadi persamaan yang ada di bawah ini dengan menggunakan rasio tekanan di titik 2 dan tekanan di titik 1 pangkat N-1 per N itu nilainya sama dengan rasio temperatur di titik 2 dan titik 1. Kemudian untuk kasus gas ideal di mana N sama dengan 1, maka kita bisa gunakan rumus ini. Nah, di sini kalian nggak perlu menghafalkan semua rumus yang ada ya. Yang penting kalian paham mana rumus yang cocok untuk N sama dengan 1 atau N tidak sama dengan 1. Oke, ini contoh soal yang terakhir. Soal tentang kompresi politropik udara. Kompresor udara bekerja pada keadaan tunak dengan udara masuk pada P1 sama dengan 1 bar, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, dan keluar pada P2 sama dengan 5 bar. Tentukan kerja dan perpindahan kalor persatuan massa melewati kompresor tersebut dalam kJ per kilogram. Jika udara mengalami proses politropik dengan N sama dengan 1,3. Nah, ini adalah gambar dari proses tersebut. Karena fluida yang digunakan itu adalah fluida udara, maka kita tidak menggunakan grafik kubah. Kita gunakan grafik udara seperti ini. Nah, asumsi yang dipakai, kompresornya itu beroperasi pada keadaan tunak, kemudian udara mengalami proses politropik, N sama dengan 1,3, udaranya itu diasumsikan sebagai gas ideal, dan perubahan energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Di sini kita perlu mencari masing-masing parameter ya, terutama parameter temperatur dan tekanan. Karena tekanannya sudah lengkap, maka kita perlu cek terlebih dahulu temperaturnya, mohon maaf. Jadi ternyata temperatur di titik 2 itu belum diketahui,
maka kita bisa cari dengan menggunakan persamaan ini. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan persamaan ini ya, karena diketahui bahwasannya N-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, dari nilai yang sudah kita dapatkan tadi, temperatur itu, kita bisa masukkan ke persamaan ini. Sehingga kerja yang dibutuhkan itu sebesar minus 164,2 kJ per kilogram. Jadi nilai negatif ini menunjukkan bahwasannya si kompresor itu butuh kerja dari luar. Kemudian untuk perpindahan panasnya kita bisa hitung dengan menggunakan neraca energi ya. Jadi dari neraca energi ini kita bisa hitung perpindahan kalornya berdasarkan daya yang dibutuhkan dan juga perubahan entalpi di keadaan 1 dan keadaan 2. Oke, kemudian kita cari nilai H1 dan H2-nya dengan menggunakan tabel A22, sehingga kita dapatkan Q.CV per M.nya itu adalah minus 31 kJ per kilogram. Nah, nilai ini menunjukkan bahwasannya si kompresor itu menghasilkan panas keluar, seperti itu. Oke, saya rasa sekian dulu kuliah hari ini. Semoga materi yang saya bawakan itu dapat dipahami dengan mudah. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.